Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training warehouse management and control, saya akan sharing yaitu faktor-faktor atau prasyarat mendirikan gudang. Saksikan video ini sampai selesai. Hai profesional, Anda harus mengetahui yaitu faktor apa saja sih dalam mendirikan gudang. Nah, yang pertama sahabat sekalian, Anda mulai menghitung dulu ya, menghitung dulu kira-kira berapa besar gudang yang Anda butuhkan. Jadi pertimbangkan dulu kebutuhan load dari gudang yang dibutuhkan. Karena nanti persyaratannya sahabat sekalian, ketika Anda membangun gudang itu 70% harus langsung terserap, terpakai. Atau sekurang-kurangnya 50% dari space-nya harus terpakai. Kalau di bawah itu berarti gudang Anda tidak efisien, tidak efektif sahabat sekalian. Jadi itu dasar dulu, hitung dulu berapa ukurannya. Nah, kalau Anda kelebihan, nanti gudang kurang, gampang, tinggal rental sahabat sekalian. Tapi kalau gudang Anda terlalu besar, sudah cost-nya udah susah sahabat sekalian ya. Itu biaya investasi yang muncul akibatnya. Nah, itu hitung dulu. Lalu juga kedua, pertimbangkan namanya biaya lokasi dan gedung yang baru gitu ya, biaya lokasinya dekat nggak? Jadi pertimbangkan di sini ya, yaitu menyangkut biaya yang diperkirakan untuk perawatan dan perbaikan. Jadi ada biaya cost di gudang itu ya. Biaya untuk melengkapi merawat barang modalnya seperti apa kan gitu ya. Nah, biaya untuk buruh dan perubahannya, buruh ya, karyawan di situ. Atau biaya operasionalnya seperti tenaga kerja, penerangan, pengkondisian, asuransi, pajak-pajak, pembersihan dan sebagainya. Lalu pertimbangan juga biaya administrasi dan beban biaya umumnya seperti biaya kantor, biaya komputer, kalau ada di sini ada pengawasan, biaya para manajernya gitu ya. Lalu juga pertimbangan biaya untuk susut atau kadaluarsa gitu ya. Atau biaya-biaya pemindahan penempatan kembali. Nah, itu menjadi faktor-faktor dalam mendirikan gudang. Sampai juga perhatikan juga pertimbangan dalam gudang, yaitu misalnya customer Anda. Gudang Anda taruh dekat customer tidak. Selain tadi mempertimbangkan yaitu customer Anda, dekat nggak gudang Anda dengan customer ya. Nanti kan pertimbangan entah Anda mau bangun sendiri atau mau sewa ya. Yang penting pertimbangkan semua itu supaya kan gudang simpan sementara, kalau finish good itu untuk melayani customer dengan cepat. Lalu juga pertimbangkan mengenai bangunan dari gudang Anda, yaitu dalam rangka perluasan kalau dibutuhkan. Kecuali sekali lagi memang secara prinsip sahabat sekalian ya, menghindari memperluas gedung gudang yang ada di pabrik. Kalau dia berlebih, rental aja. Hitung lagi sahabat sekalian, minimal harus terpakai. Jadi lokasi gedung harus dijaga sebisa mungkin gitu ya, senantiasa diperhatikan baik-baik. Dan semua kegiatan bisnis cenderung untuk perluasan. Jadi pertimbangan lebih mudah dan seperti apa. Lalu juga sahabat profesional, saksikan terus video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Faktor pertimbangan lain adalah barang masuk, yaitu penerimaan bahan dan barang harus dipertimbangkan layoutnya. Penyimpanan pemrosesan barang yang terpilih dan teratur ya, jumlah pintu, gerakan sepanjang proses bagaimanapun juga harus cepat sini ya, dan dapat dikeluarkan keperluan unit dan seterusnya. Nah, bahkan nanti menghitung jumlah pintu aja harus dihitung dengan baik, pintu masuk dan pintu keluar, supaya jangan terjadi apa tadi, keterlambatan dalam pergerakan suatu barang. Mengenai bangunan pergudangan, memang pertimbangan baik-baik dari ukurannya. Kalau ukurannya semakin tinggi, nah ini memang dihindari sahabat sekalian ya. Yaitu kalau semakin tinggi berarti kan banyak tiang gudang-gudang itu. Nah, pertimbangan baik-baik ya. Akibatnya banyak space-space yang terbuang. Yang kedua, pertimbangkan juga gudang harus tahan angin, ya tahan bencana lah gitu. Karena itu kan barang kita yang ada dalam gudang itu adalah uang yang bentuknya fisik ya. Lalu kalau gudang yang tinggi juga hati-hati ya, dia butuh alat pengangkat. Berarti ada tambahan biaya. Makin tinggi gudangnya berarti energi listriknya makin tinggi juga. Nah, memerlukan alat pengangkat, mampu mengatasi ketinggian, butuh lift, segala macam
wah banyak-banyak ya, akhirnya butuh elevator dan tangga, akhirnya bagaimana butuh energi yang besar. Nah, jadi perencanaan jalur juga harus dipertimbangkan supaya bagus semuanya. Perhatikan baik-baik, kalau gudang Anda pilih, jalurnya bagaimana, jangan sampai barang Anda sangat rentan terkerusakan, wow, jalan rusak sebagainya. Jadi sahabat sekalian, mengenai pemilihan gudang, pertimbangan dengan baik. Lalu yang pertama tadi ya, berapa, lalu kedekatan dengan customer, lalu cara handle-nya, biayanya dan semuanya. Karena gudang adalah biaya, tidak ada nilai tambah pun juga. Yang nambah adalah biaya. Yang pertimbangan baik dalam memanage atau membangun gudang Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda menjadi sukses. God bless you.